liatin. Saya liatin. Saya belum mulai. Baru niat mulai ya. Tapi kenapa follow Nanas? Lucu dia, lucu. Memang Nanas itu harus melawan orang-orang virus-virus dunia maya. Pokoknya kalian jangan takut. Raffi, ranting pohon di belakang berguguran kalau udah marah. Blok, udah tak blok. Nanti juga ada yang kau yang nyampein. Jangan ya, saya tinggal sedikit lagi nih. Jangan orang udah berbuat baik malah diginiin. Emang rata-rata kita itu dijahatin itu sama orang-orang yang memang pernah kita bantu, itu bener loh. Itu bener banget. Pada rata-rata, makanya 2025 ini aku tuh kalau mau ngedenger curhatan orang, mau bantu orang, aku lihat dulu bibit bebet bobot tahu diri apa enggak. Itu emang perlu. Pak Ansifit nggak apa-apa. Lawan kali ini aku tinggal berapa hari lagi sih? 2024 ini sedikit lagi lah. Tinggal sedikit lagi saya akan bersikap. Jangan tinggal diam. Iya, ternyata saya dimarahin sama teman-teman saya. Kok seolah-olah kalau saya diem aja itu kayak mau diinjek-injek. Padahal saya bukan mau diinjek-injek. Nonsen. Saya nggak mau. Karena apa? Yang follow saya itu orang-orang yang hebat-hebat. Malu saya kalau saya mau menurunkan level saya sama dengan kelakuan mereka. Tapi kalau didiemin ini keterlaluan. Biar tenang dunia sosmed. Iya, biar tenang. Saya akan bikin tenang. The power of mommy online. Si kentang tuh. Aduh, mana tadi ada loh yang bikin akun pembela aku tuh rujak pedes apa ya, cabe merah apa lupa aku. Follow dulu itu dia. Sampai rela bikin giveaway 1 buah Ambonnya keluar. Sikat Bang Bobi. Ingat aku kemarin telepon kalian, saudara laki-lakiku, apakah kalian masih menjaga aku di perantauan ini? Jawab Bung Bobi. Rujak pedes. Oh, ini dia nih. Kalian follow dulu nih si rujak pedes ini. Tuh aku pin. Kalian follow dulu si rujak pedes 2025 ini. Dia ada giveaway 1 buah handphone sama uang jajan. Nanti 2025 aku mah selalu fokus kalau cari cuan, nggak pernah nggak fokus. Tapi ini boleh karena aku ada waktu liburan New Year nggak kemana-mana, aku sikat kalian. Sudah bukan Ibu Peri lagi, bukan, aku bukan Ibu Peri. Terserah kalian mau ngasih nama aku apa, tapi aku tetap akan membela yang benar. Kalian mau ngasih nama Peri kek enggak kek terserah. Aku tidak pernah mau dikasih gelar. Nama aku Fitri Salhuteru ya. Usi babat sekarang. Gas, jangan pakai rem. Gas. Gas, tapi kalian jangan ngapa-ngapain ya. Aku tuh nggak perlu. Aku tuh tabrak aja. Aduh Bobi, awas loh. Abis ini nanti kamu ditelepon sampah-sampah. Pahlawan di balik layar, terserah mau dikasih nama Ibu Peri ke, nama ular ke, terus nama apa terserah. Nama aku yang udah dikasih bubur merah, bubur putih itu Fitri Salhuteru ya. Di KTP Fitri Salfitri, tapi di paspor dikasih Salhuteru karena untuk umroh itu dulu harus 3 suku kata. Lah support. Orang Ambon keras-keras uji Fitri. Enggak juga sebetulnya. Aku tuh selalu mengedepankan sudahlah tabayun. Tapi ini orang-orang ini, Masya Allah ya, bukannya diam itu dipikir aku tuh takut. Enggak ada dalam hidup aku tuh takut. Enggak ada. Nonsen. Ibu perdamaian terserah. Karena kan ada orang yang bilang kompor apa terserah. Aku udah tidak perlu. Hubungan aku tuh bukan lagi untuk manusia ke manusia. Hubungan aku apa yang aku bisa lakukan untuk membantu orang-orang yang memang perlu bantuan, perlu dikuatin selama benar. Ya, lah sekarang aku aja ngebela orang-orang yang begitu, kok aku nggak bela diri? Aku diledekin sama mereka. Kok kamu juga diem aja? Kok kali ini aku sikat ya? Kali ini aku sikat, lu lihat. Nggak usah banyak ngomong, nggak mau ngajak ketemu bla bla bla. Aku mau ngajak ketemu kau itu. Aku tuh respect sama bapak kau. Aku pikir kau orang waras. Benar. Ternyata lu gila.
Jadi nggak perlu aku temuin, nggak perlu, nggak usah kau, hei nggak usah kau begging sama ibu untuk ngajak-ngajak ketemu aku. Sekalipun presiden nyuruh aku ketemu kau, aku nggak mau, ya. Kau sampah, Putri, kau sampah. Dah, paham? Aku nggak mau nyebut nama panjang kau karena aku respect sama bapak kau. Rujak pedas, ya tuh rujak pedas aja udah bener, sampah, nyikat sampah. Follow dulu rujak pedas. Kau pikir aku nggak berani sebut nama kau? Sebut Putri gila tuh, sebut Putri gila. Aku nggak mau nyebut nama bapaknya karena aku respect sama bapaknya. Ngajak ketemu, kau tahu kantor aku di mana, kau tahu rumah aku di mana, kau aja yang pengen ketemu aku, kau yang cari aku, sinting. Kau pikir aku takut sama kau? Nggak ada dalam hidup aku takut sama kau. Ya. Aku juga bisa marah. Aku itu tergantung orang berhadapan seperti apa. Aku bisa lebih sopan sama pemulung. Sama pemulung aku akan hormat. Tapi modelan kau emang nggak pantas dikasih hormat. Sabar. Kakak gue keren, ya benar. Tahu kan kalau aku marah? Belum, aku tuh belum apa-apa, belum. Baru niat mulai. Gak usah kau ngirim-ngirim orang-orang kayak ke rumahnya Mami Kentang, gak usah ya. Gak usah. Kau pikir negara ini punya preman? Bukan, ini negara hukum Republik Indonesia. Gak usah sok jago. Tahu kalau sekarang aku marah. Hajar, ya hajar. Tahun pembalasan 2025 tahun kedamaian, Desember. Balas sampah itu nggak usah banyak waktu, cuman berapa hari doang sampai Desember. Ini ada akun pembela aku aja nih, Rujak Pedes 2025, dia udah kena mental, udah nuduh-nuduh aku yang punya. Kalau aku suruh bukan sekarang, kau sudah 3 bulan nyebut-nyebut nama aku sok jago. Kau pikir aku nggak bisa marah? Bisa. Nggak usah sebut-sebut Ola Ramlan, aku nggak ada masalah sama Ola Ramlan, ya. Nggak usah. Aku baik-baik aja sama dia. 2025 baru dengan kedamaian, iya. Nih, pokoknya ya, si Rujak Pedes ini dia keren banget. Tujuannya apa? Tujuannya emang kita itu harus menjaga dunia maya itu damai. Karena contoh-contoh modelan mereka ini yang sok jago, yang seolah-olah dia ini siapa, ngerasa oh orang ini keren yang nggak ada hebat-hebatnya. Nggak ada, dia itu nggak ada, dia nggak ada hebat-hebatnya. Kalau aku tuh nggak mau sebut nama dia karena aku respect sama keluarganya, ya. Karena aku respect sama keluarganya. Tetapi emang ini orang, bukan manusia. Bukan manusia. Berbulan-bulan aku diemin, bukannya sadar, tambah sinting, ya. Aduh, emang kali 1000 orang ya. Iya kalian itu kalau aduh emang. Ya tapi gini ya, maksud aku tuh kenapa aku marah. Jadi kalian itu kalau kalian diintimidasi, diancam, di dunia maya itu nggak usah kena mental, nggak usah takut, ya. Kamu lihat aku, kalau kita bisa sabar ya sabar. Tetapi orang yang kita sabarin itu ternyata bukannya belajar dari. Contohnya gini deh. Contohnya aku pernah diserang nih ya. Terus aku aku up video-video yang misalnya mungkin bisa meredakan emosi, karena kalau kita disentuh dengan kebaikan itu insya Allah kan baik. Ternyata enggak, tambah gila. Ya ini orang memang nggak boleh dikasih panggung di dunia maya. Emang ini orang bahaya buat generasi bangsa, memang bahaya. Memakai sosial media untuk intimidasi, untuk memeras, untuk seolah-olah dia didengar atau omongannya didengar. Tidak, dia bukan siapa-siapa dan semua omongannya itu bohong, ya. Bohong. Jadi jangan kalian terframing dengan
Jangan kalian terframing dengan influencer atau tokoh atau artis atau apapun yang hanya bisa cuap-cuap untuk intimidasi, untuk seolah-olah dia benar-benar power. Nggak ada, dia nothing ya. Dia bukan siapa-siapa. Uang dinar candy udah aku bilang tadi, suruh dinar candy ngomong. Sedikit lagi aku ngomong sama orang, dia fitnah-fitnah aku begini, panjang urusannya. Jangan ya. Tapi aku yakin sih dinar nggak begitu. Pasti ini sampah-sampah di sekelilingnya yang ngomong, karena dinar tahu mana orang baik diserang orang. Setan itu diciptakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggoda iman-iman orang baik. Gitu juga manusia yang menyepurai setan, yang dinar candy rampok negara. Bukan aku yang ngomong ya. Jangan, enggak, dia enggak begitu. Jangan kali, aku pun kalau yang iya aku iyain, kalau enggak. Itu masalahnya bukan masalah hutang piutang, itu uang jasa. Terus kalau aku dibilang Markus, buktikan. Aku udah demi Allah, demi Rasulullah, aku tidak pernah memakan uang orang yang dalam kesulitan. Yang ada adalah oh, ini ada ya, Prima Dewanti. Aku minta buktinya ya. Kamu DM ke aku. Aku minta buktinya kalau dia memang pernah ngomong ditipu sama aku ya. Aku akan proses ini. Rujak pedas ya. Aku belum lihat ya nih. Nggak tahu nih rujak pedas tiba-tiba nongol di akhir tahun. Nggak usah dibalas. Waktunya aku balas ya. Waktunya aku membalas. Aku punya waktu sampai akhir Desember doang. Pasti pedas banget, lidahnya aja udah pedas. Kalian tahu sekarang yang terjadi di keramaian skincare? Kalian tahu itu mengerikan loh. Mengerikan itu. Jadi jangan dialih-alihkan ke berita-berita lain. Aku akan mendukung orang-orang yang terzolimi, orang-orang yang ditindas, orang-orang yang kalau kemarin itu aku kenapa kok aku kemarin nggak ngomong pada saat si A, B, C gini, nggak ada guna. Karena secara aku tidak berdampak dalam kehidupan aku, dalam bisnis aku tidak berdampak, dalam keluarga aku tidak berdampak, karena mungkin sudah bertahun-tahun ya, karena aku korbankan diri aku untuk menemani orang yang troublemaker sehingga membuat keluarga aku kuat gitu. Jadi untuk serangan dunia maya itu nggak ada nonsen, nggak perlu juga. Tetapi karena ini aku diledekin melulu, kakak kenapa kakak suka bantu orang tapi kakak digituin diem aja. Oh iya juga ya, boleh lah. Boleh lah. Rumah segede itu artinya berapa? 3. Spill dunia skincare itu yang berhak spill itu orang-orang yang menjadi korban, orang-orang yang ada di dalamnya. Aku hanya melihat dari sisi penonton ya, di sisi penonton. Bagus, udah ada perubahan, mau balas? Iya mau. Aku mah sedikit aja balasnya. Kapi triple presiden 2035. Aku presiden buat anak aku aja. Apa Beb? Nunggu tukang sofa dulu ya? Enggak, gua masih sibuk. Mas belum mau pulang kan? Itu dong. Lagi jadi tukang. Beresin meja. Mas, orangnya pasukan. Tuh ini suami pengangguran aku yang ngasih rumah bagus. Jadi kalian carilah suami pengangguran. Cari suami pengangguran sama aku yang mampu menyenangkan istrinya. Apa kamu kolam ya? Ini pompa. 1 liter. Kan motornya rusak.
kotakan. Yang dikotakan itu, nah itu kan besar yang 1,5 PK. Nah tolong nanti bikin biar kita bisa nyala. Kita pompa kan usahanya dia. Tuh, nih suami pengangguran aku lagi ngatur pompa. Kan hitungnya gampang, kan gua kan ngerjain sendiri. Kalau lu bayar kontraktor berapa? Oh iya bener. Ya kan gitu aja udah. Sama aja gua kontraktor kan, membuat diri sendiri. Ya bener-bener ya. Kontraktor rumah tangga. Suami pengangguran, iya makanya kalau kita itu dituduh sesuatu itu yang tidak benar, nggak usah pakai emosi, karena nggak benar. Karena nggak benar. Suami dibilang punya pengangguran, iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bocor warna gold keren nggak? Apanya? Nanti ini lagi live. Bawa aja sini. Enggak. Rahasia. Dia mau pamer meja makannya. Enggak. Aku nggak suka. Aku nggak suka spill. Ini udah pindah. Ini udah mulai pindah, tapi belum tidur di sini. Covid, para dokter itu mereview tanpa surat kewenangan dari BPOM. Ya itu. Aku regulasinya aku nggak terlalu. Ya mungkin kalau misalnya niatnya untuk membela masyarakat, membela konsumen, aku setuju. Tetapi ternyata bukan itu tujuannya. Ya. Tapi sayangnya aku baru tahu, karena baru dikasih tahu. Karena aku nggak mau tahu sebetulnya. Karena dikasih tahu, oh ngeri ya ternyata ya. Kalau mereview dengan tulus, memang tujuannya untuk masyarakat agar tidak tertipu, bagus. Setuju aku. Giveaway aku pinang ini deh. Nih rujak pedas. Kamu nih kaya banget sih. Pin, ganti pin. Giveaway total 10 juta. Sebar recehan dulu kita. Mantap. Ngeri ah. Ngeri. Harga rumahnya berapa? Harga rumahnya bukan masalah harga, tetapi masalah menghadiahi hidup terbaik untuk hidup di sisa usia aku dengan suamiku. Yang mau ikutan giveaway real 10 juta, halu buruan deh follow. Ya follow dulu ya, Rujak Pedas 2025 ya. Jadi kalau aku ada yang membela, lalu yang diserang marah, itu derita lu, ya derita lu. Bukannya nggak ada yang mau bela aku, banyak. Selama ini aku tahan-tahan, ya. Tapi aku merasa memang sampah harus lawannya sampah. Udah itu aja. Jadi marah itu secukupnya. Aku rasa cukup lah. Kalau aku mau marah itu kan aku dari beberapa tahun lalu ya, atau dari beberapa bulan lalu. Tapi kan aku nggak mau. Tapi karena aku diledekin teman-teman aku, kakak kita ini sedih loh, kakak digitu-gituin kok kakak diem aja. Sementara kakak itu selalu menguatkan kita. Ya ada benernya juga ya. Kok aku diginiin orang kok diem aja. Aku pengen tahu. Baru di sekali aku ngomong ya, ini bisa sampai tahun 2030 nanti dia diem ya. Lama-lama muak juga lihat berantem mulu sana sini, tapi netizen malah nggak kebaca lagi. Aku sih suka jalan-jalan ke Gunana sambil mandangin Gunana ya. Ya aku juga suka sama dia. Bismillah, semoga dapat rujak pedas. Pokoknya ikutin itu. Aku mah kepengennya gini ya. Aku kepengen kalian itu merasa nih Instagram siapa sih yang memang bener-bener toksik banget di dunia maya, kalian report, kalian unfollow dan block untuk ngejaga ngejaga mental health kalian. Ini Rujak Pedas 2025. Terima kasih udah bikin akun yang mewakili. Aku kepengen ngebales tapi aku tidak sanggup berkata-kata kasar, tidak sanggup bersikap onar di dunia maya. Terima kasih banget untuk setidaknya gini loh, setidaknya menyadarkan kalau orang mukul harus siap dipukul, kalau orang berbuat jahat harus siap dibalas.
dari arah mana ngebales, ya siap, harus siap, karena ini dunia maya. Nggak usah baper ngadu kemana-mana seolah-olah aku menciptakan akun itu. Nggak ada urusan. Nggak usah ngadu. Aku tidak pernah ngadu kemana-mana ya Putri ya. Aku tidak pernah ngadu kemana-mana. Aku hanya menghargai orang yang patut aku hargai. Ya, kalau aku nggak mau nyebut nama panjang kamu, itu karena menghargai keluargamu. Ya, nggak usah aku bilang. Nggak ada untungnya juga. Bukan karena aku dengan keluarga kamu ada maunya atau aku nggak ada, karena karena aku respect, karena dia pernah ada di hidup aku, minimal jadi teman ngomong aku pada saat aku membela orang itu. Jadi jangan, ya mungkin buat lu ya mungkin sesuatu ya memang harus seperti itu, memang keluarga harus dihormati. Tapi buat gue hanya respect, tidak pantas gara-gara ulah satu orang lain ke bawah-bawah. Ya, nggak usah lu ngatain ibu anak durhaka, lu lebih durhaka. Ya, nggak usah. Minimal saya yang tidak dibesarkan oleh ibu saya pernah berbuat baik dan selalu ingin berbuat baik dengan ibu saya. Lu catat itu ya. Tapi saya sebagai ibu, saya tidak pernah menelantarkan anak-anak saya. Saya selalu ada di hidup mereka, apapun cerita hidup saya. Jadi kalau sebelum menghakimi orang lain, sebelum mengatain orang lain, ngaca. Punya kaca di rumah, kalau enggak gue kirim. Ada orang gila. Kali ini tak sikat, udah minta izin kan kemarin. Sikat, ngaca ya. Ngaca. Nggak usah ngurusin bisnis saya, salon saya sepi, salon saya itu amal ibadah saya untuk orang-orang yang mau kerja. Kalau saya itu salon nggak menghasilkan, nggak berdiri 5 tahun. Kalau nggak ngerti bisnis jangan ngomong, ngurusin aja tuh warung. Kalau warung manajemennya gampang, beli sayur berapa dimasak, tenaga berapa hitung dijual. Nggak usah ngomongin bisnis saya, kejauhan ya. Jauhan, bisnis saya banyak. Nggak usah ngomongin salonnya sepi, emang sepi. Terus mau ngapain? Mau ngapain? Nggak nyusahin lu kan? Nggak nyusahin kan? Nah, kalau sepi tutup biasa, masa tutup sepi buka. Kalau sepi tutup itu baru bangkrut. Kalau udah 5 tahun dikatain sepi, anak buah saya senang kerja sama saya, masih digaji, masih hidup dengan layak, masih hidup dengan normal, masih nggak jadi pengangguran. Nah, sekolah kan, pikir ya, pikir. Kalau yang ngomentarin bisnis saya itu orang yang punya bisnis gede, kagum. Kalau yang ngomentarin saya bikin warung aja kagak mampu, minggir kau, ya, minggir. Gak usah bikin warung lah, bikin parfum aja. Iya, nih saya baru mau mulai ya, belum mulai ya, baru mau mulai. Dikira saya juga nggak punya mulut untuk saya ngomong, bisa. Nggak usah ngajak-ngajak saya live bareng, jijik saya ya, jijik, sampein, jijik. Minggir kau. Habibie Sahrul, minggir kau. Lu senang tuh lihat supir saya sampai komen, karena dia tahu saya ini bagaimana orangnya. Minggir kau, ya minggir. Itu proyek cepat selesai nih, pegawai takut semuanya. Tukang takut tadi nggak saya marah berapa kali. Don't touch. Jijik atau takut? Jijik. JI nggak ada hidup saya takut, nggak ada ya. Warungnya warung luar negeri, nggak bilang aja sekalian warungnya di Planet. Nggak ada ya. Ingat ya, ingat loh. Saya tidak pernah menghina usaha kamu. Kamu berbulan-bulan menghina usaha saya. Pikirin warung lo. Tuh baru sekarang saya ngomong. Kalau yang mengomentari saya itu punya bisnis gede, baru saya salut. Kalau yang ngomentarin saya lu, yang ngurusin warung aja kagak jelas, minggir kau, ya.
owner terbaik yang suka membantu karyawannya. Tuh, tanya nih, saya pin nih. Saya pin karyawan saya, ya. Minimal hidup saya berguna buat orang-orang yang ada di hidup saya, berguna untuk karyawan saya. Wanita berkelas, enggak semua wanita itu berkelas. Enggak usah ngomong-ngomong mau ngajak ketemu. Iya, emang saya WA papanya. Saya pikir dia orang waras, ya. Makanya saya pikir bisa diajak ngomong baik-baik. Ternyata setelah saya pikir-pikir ini orang nggak waras, nggak perlu saya ajak ngomong, nggak perlu. Dan semua orang pun nggak ngebolehin. Semua orang yang kamu hubungin tidak membolehkan saya ketemu kamu, ya. Nggak dia kasarkan ngomongnya. Saya juga bisa ngomong kasar. Semua orang yang lu WA, yang lu curhatin seolah-olah gue minta bantuan sana sini, ngadu-ngadu, nggak ada. Mereka yang ngasih informasi, ya. Mereka yang tidak mengizinkan gue ketemu lu, ya. Paham lo? Ngawur. Netizen demen kompor, biarin aja. Ngawur lo, ya. Harus sadar, lu tuh nggak dianggap. Lu tuh nggak dianggap sama sekali. Orang itu ngeliat lu tuh jijik, tahu? Jijik banget sampai kalau gue sampai ada yang ngomong gini ya, nih WA tuh bagus lawan nih, didukung saya untuk ngelawan dia, bagus lawan tuh orang yang lu curhatin WA ting tuh, biar orang tahu. Jadi jangan lu berpikir orang itu seneng, orang itu cuma respect sama bapak lu, bener, sama kayak aku. Respect sama bapak lu, tapi tuh apalagi dia udah kok cuekin aja. Emang makanya dicuekin, kali ini baru ngomong sekali, ya, sekali, karena selanjutnya akan ada orang-orang yang membalas dia dengan cara apa, Allah yang tahu. Kalian lihat beberapa bulan lalu aku dihina-dina sama orang, sekarang siapa lawan yang menghina-dina aku? Ada nanas, ada kentang, ada kucing, terus ada apa lagi tuh ya? Aku lupa tuh, aku di share sih. Yang aku ingat itu nanas doang. Nanas, kentang, sama kucing yang ada. Padahal aku tidak pernah terfikirkan entah dengan cara apa Allah membalas ucapannya, ya. Nggak pakai lama. Oh, ada tomat, ya, nggak pakai lama. Karena apa? Sebaik-baiknya balasan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang balas. Gitu. Tadi mana sih si tomat, si cabe masih komen, masih nonton nggak cabe? Tiba-tiba ada akun yang bikin tuh rujak pedes apalah cabe. Allah balas ketika bener. Karena aku yang balas. Nggak akan mampu aku ngebales kata-kata yang begitu, karena aku tidak pernah bisa mengucapkan kata-kata sekasar itu, sefitnah itu, sezolim itu. Aku nggak pernah bisa. Jadi Allah kirimkan nanas, semangka, kucing, apalagi deh satu banyak. Nah itu, emang itu lawannya. Bagus. Nggak perlu tangan kita yang kotor. Iya betul. Nggak perlu. Jangan kalian ngomong, oh aku yang mendukung, oh aku yang... Sudah berapa bulan berlalu? Itu air panas belum connect ya? Sudah berapa bulan, dan mereka speak up itu untuk ngebela bos-bosnya. Kenapa? Ya, aku itu nggak pernah mengizinkan anak-anak buah aku itu membela aku selama ini. Tetapi aku salah. Sekarang aku sudah mengizinkan semua anak buah aku membela aku dengan caranya masing-masing. Nanas, kentang, tomat, kucing, ya. Aduh, nomor tokonya. Allah yang menumbangkan, iya, betul. Orang yang diam bukan berarti dia salah, cuma karena dia tidak mau mengotorkan tangan. Dia betul, itu aku. Karena aku tahu orang-orang yang begitu tuh orangnya tuh
nggak pada bahagia hidupnya. Jadi kalau orang menuduh, memfitnah, itu pasti diri dia yang seperti itu. Itu diri dia yang seperti terbukti kan? Terbukti sekarang. Sebentar lagi itu orang-orang yang punya urusan skincare akan speak up. Bukan. Dari mana? Dari mana jalannya? Ariston. Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Menurut Allah udah cukup. Udah cukup nih bikin onar. Ya. Iya, soalnya itu kita tuh kayak AC di Bali. Dia ngambil udara yang panas di kita di ini. Tadi mana sih akun yang pembela aku itu yang bikin giveaway? Tukang fitnah hidup gak tenang. Iya, makanya Allah itu menguji umatnya itu dengan berbagai cara. Semakin aku juga nggak ngerti ya. Aku sebetulnya tuh sama manusia satu itu kenal juga enggak, ada urusan juga enggak ngerti dari tong sampah mana dia keluar. Seolah-olah aku ini punya masalah sama dia. Nggak ada loh, padahal nggak ada loh. Sampai aku tuh bahas rujak nih, kalau dulu nih. Sampai aku tuh berpikir, kok ada ya manusia kayak begini, gilanya. Ya udah, ya emang ada, ya memang ada. Dia gila dengan urusan orang lain yang even dia kenal pun enggak. Jadi kalau kalian mau ada orang yang ngebalas tentang sikap orang terhadap aku, tuh sudah ada rujak.pedes 2025. Emang pantas dia yang lawan, ya. Aku nggak mungkin dari mulut aku ini membalas perbuatan begitu karena bukan level aku. Bukan level aku. Diam itu emas, katanya nggak selamanya emas. Bener juga. Ini air pompa mana yang nyala? Dikuras ininya, korannya. Oke, nah ini bisa ditambah lagi nggak? Katanya harus penuh kan? Oh belum. Itunya si seranoidnya lagi dibeliin. Itunya rusak. Nah ini lagi ngebuang. Ini dari bawah, kita ngebuang ke depan langsung. Musuh kita adalah orang yang pernah kita bantu. Iya betul. Maka itulah ujian kita berbuat baik itu harus tawakal, harus ikhlas. Ya udah, kalau kita misalnya disakitin sama orang-orang yang udah kita bantu, insya Allah amalnya bertambah, ya. Insya Allah amalnya bertambah. Ini aku bukannya sok tahu ya. Ya aku juga kan bukan orang yang ngerti, bukan ustazah lah ya. Tapi insya Allah aku akan hidup sesuai aja ya. Orang tuh harus baik aja. Ikhlas itu sulit, sakit banget, bisa. Kalau masih ada kata-kata sulit, bukan berarti nggak bisa ya, bisa. Itu PJ nggak usah diladenin, heran banget setiap bikin story nyenggol. Iya emang, makanya aku dari tadi merenung. Aku tuh kok bisa ada manusia kayak begitu gitu. Aku kenal enggak, punya urusan enggak. Nauzubillah min zalik, beneran. Rujak mewah banget sih, 10 juta receh cus giveaway itu. Lagian akun-akun pendukung aku itu rela mengeluarkan koceknya sendiri untuk memberikan pelajaran di dunia maya ini, membersihkan orang-orang yang tukang bikin onar ya. Cuma remahan emang iya, nggak aku tanggepin, makanya udah berbulan-bulan nggak aku tanggepin. Tapi akhir tahun ini aku akan sedikit bersikap ya. Nggak selamanya kata teman-temanku itu diam itu emas, ya bener juga, bener ada benernya. Allah pasti balas kebaikan aku ya, terima kasih. Gak usah ngomong-ngomong penistaan agama, gak usah. Saya punya akidah di agama saya pun. Gak usah kalian
menggiring atau menghakimi orang. Ini kan udah dibawa ke ranah hukum. Kalau masalah penistaan agama dan lain, aku tidak mau berkomentar karena dosa aku pun banyak. Ya, sudah. Aku punya akidah, biarkan ini urusan aku sendiri. Aku bukan yang nggak menegur, aku menegur dan bertanya. Tapi jawaban yang bersangkutan masuk akal, di pikiran aku masuk akal. Tapi kalau masalah hukum, silakan aja hukum yang bertindak. Itu. Setuju kakak, iya. Tapi itu salah. Ya sudah, mau diapain? Mau diapain? Secara fisik, nih ya. Nih karena kalian banyak yang nge-DM aku ya. Kalian simak baik-baik. Allah selalu bersama kakak baikku. Mbak, Kak Wiwi, I miss you so much loh. Sumpah itu salah. Iya. Kalau kamu sekarang semua orang punya opini, itu salah, itu benar, itu bukan urusan kita, ya. Kalau kalian punya akidah di agama, aku pun punya. Tidak perlu aku berkoar-koar di sosial media. Tanya sama orang yang bersangkutan, tanya langsung. Pertanyaan aku cuma 2. Kenapa ini terjadi? Karena apa? Karena secara fisik beliau sudah mempunyai bentuk tubuh seperti perempuan. Jadi kalau memakai kain ihram begitu tawaf dan sa'i, bagaimana? Nah, aku yang miskin agama ini yang nggak tahu apa-apa. Oh, ya benar juga ya, gitu kan? Dan aku tanya, secara legalitas bagaimana? Karena kalau dia berpakaian seperti laki-laki di sana dengan badan dia yang sudah perempuan, akan diperiksa paspor dan lain-lain, dia yang salah, ya. Tapi urusan dia dengan Tuhan, ya udah, kita mau ngomong apa? Mau marah-marahin dia di sosmed, mau menghakimi dia di sosmed, buat apa? Jangan. Sudah ya, silahkan aja kalau misalnya kalian mau menghakimi. Aku ngebela. Kita punya akidah masing-masing di hidup kita. Tapi kalau kalian berbicara menghakimi orang sekonyong-konyong tanpa mempertimbangkan alasan-alasan atau menilai, kalau benar dia lagi, ya itu pasti berkomentar. Kalau memang ini udah jawaban aku, biarkan yang saya punya kisah sendiri dalam hidup